Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Ika Yulia Afrianti di channel Asik Belajar Bahasa Indonesia. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar teks laporan. Tentunya di antara kalian sudah tidak asing lagi kan dengan teks laporan? Yuk disiapkan buku paketnya. Oh iya, sebelumnya Bu Lia sampaikan bagi yang baru bergabung di channel Asik Belajar Bahasa Indonesia, jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga like. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya supaya kalian tidak ketinggalan dengan channel Asik Belajar Bahasa Indonesia. Untuk penjelasan materi teks laporan akan Bu Lia sajikan pada penjelasan sebagai berikut. Silakan disimak baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Lia akan menjelaskan materi teks laporan percobaan. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan informasi di dalam teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah mengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, kesangsian, ataupun kerancuan. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Selain itu, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Menemukan simpulan informasi di dalam teks laporan percobaan dapat dilakukan dengan yang pertama, menentukan informasi di dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, dengan cara menyimpulkan informasi di dalam teks laporan percobaan. Selanjutnya, dalam menentukan informasi di dalam teks laporan percobaan, pertama yang dapat dilakukan adalah menemukan apa judul laporan percobaan tersebut, kemudian menentukan apa saja objek dalam laporan percobaan tersebut. Selanjutnya, menemukan apa saja alat atau bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut. Apa hasil yang dapat di dalam laporan percobaan tersebut, siapa pelaku percobaan tersebut, mengapa percobaan tersebut dilakukan, kapan laporan percobaan itu dilaksanakan, di mana percobaan tersebut dilaksanakan, dan bagaimana langkah percobaan tersebut dilaksanakan. Dalam menyimpulkan informasi di dalam laporan percobaan, yang dapat dilakukan adalah yang pertama, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat unsur 5W1H. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulan informasi dari laporan tersebut seperti apa? Selanjutnya, yang terakhir, gunakanlah kosakata atau kata baku dan susun dengan gaya kalimat yang baik. Wajib menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Menentukan struktur teks laporan percobaan terbagi atas dua, ada struktur umum dan ada struktur
Uraian. Struktur umum di dalam teks laporan percobaan mengungkapkan klasifikasi dan pernyataan umum, yaitu dengan cara menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Selanjutnya, di bagian uraian laporan percobaan, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal-hal khusus. Dalam menyusun sistematika teks laporan percobaan, yang dilakukan adalah diawali dengan judul, objek percobaannya apa, pelaku percobaan, selanjutnya tempat dan waktu percobaan, tujuannya, alat dan bahan, langkah-langkahnya bagaimana, selanjutnya memaparkan hasil percobaan yang sudah dilakukan, menyimpulkan, dan terakhir menyampaikan daftar pustaka. Kaidah kebahasaan di dalam teks laporan percobaan harus kalian pahami. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik yang bersifat umum. Menggunakan kata tugas atau hubungan yang logis, menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses atau aksi, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang yang berkaitan dengan objek yang diamati. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan dengan kata ganti orang. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Dalam menyusun teks laporan percobaan, yang pertama, kalian harus menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Berikutnya, setelah kalian menyusun teks laporan percobaan, yang dilakukan adalah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Langkah-langkah dalam menyusun teks laporan percobaan dengan perhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau yang diteliti. Kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Keempat, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia dalam menyusun teks laporan percobaan. Ketika kalian menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun, hal-hal yang harus diperhatikan adalah menandai kata, kalimat, atau makna kata dalam kalimat yang salah, memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Selanjutnya, yang terakhir, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Demikian penjelasan Bulia tentang teks laporan percobaan. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian dapat berkomentar di kolom komentar di bawah. Selain itu, seandainya kalian ingin request materi apa yang ingin dibahas di dalam channel Asik Belajar Bahasa Indonesia, dapat kalian sampaikan melalui komentar di bawah. Demikian Bulia akhiri penjelasan Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.